kita harus kompak seluruh penasehat hukum di Indonesia ya, agar persidangan secara online kalau bisa peraturan Mahkamah Agung ini ya dicabut kembali kan gitu. Nah, lalu kemudian ya kita lakukan persidangan secara normal seperti biasa sebelum ada perma. Karena menurut saya kurang efektif dan sangat merugikan terdakwa dengan adanya sidang secara online atau virtual ini. Nah, itu ya teman-teman, apalagi di KUHP sudah menjelaskan tentang kedudukan itu ya, bahwasanya keterangan saksi atau terdakwa yang disampaikan harus di ruang sidang. Nah, sementara kita ketahui bahwa sidang online atau secara virtual elektronik ini ya diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung, sementara ya KUHP itu ya sifatnya undang-undang yang memang secara hierarki lebih tinggi posisinya daripada peraturan Mahkamah Agung atau perma tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya akan membahas tentang sidang online. Nah, sidang online yang dilakukan di pengadilan. Nah, lahirnya peraturan tentang sidang online ini dilatar belakangi karena COVID ya, COVID. Beberapa tahun silam COVID melanda negara kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia, sehingga melumpuhkan ya sendi-sendi kehidupan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Nah, lahirnya peraturan tentang sidang online atau secara elektronik di pengadilan ini ya karena itu dilatar belakangi COVID ya, COVID yang dulu memang melululantahkan ya situasi dalam segala sektor. Namun oleh karena itu pemerintah saat ini telah memberikan kelonggaran dalam hal melaksanakan segala aktivitas. Namun tetap kita harus tetap jaga jarak, pakai masker dan waspada, jaga kesehatan. Nah, itu ya. Nah, baik teman-teman. Nah, saya sebagai penasehat hukum, advokat menilai sistem persidangan melalui atau secara online ini sangat merugikan terdakwa di muka pengadilan ya. Kenapa? Hal ini memang menurut saya ini bertentangan dengan undang-undang yang ada. Misalkan seperti dia bertentangan dengan undang-undang atau pasal 185 KUHP dan 196 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP. Nah, menurut saya sidang secara online itu ya sangat merugikan terdakwa. Kemudian ini menghilangkan sifat persidangan secara terbuka. Kita kan tahu ya, sidang online itu ya lahir karena dalam kondisi negara ini, bangsa ini, dunia ini dilanda COVID ya, seperti itu. Nah, maka semua harus melaksanakan aktivitas dari rumah. Apa istilahnya itu? Work from house, WFH, from home. Nah, itu. Nah, lahirnya persidangan melalui online ini ya tentu ada regulasi yang mengaturnya ya. Ketentuan persidangan online itu diatur dalam perma ya, peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Nah, itu teman-teman. Nah, sementara kita ketahui bahwa ya hukum atau peraturan Mahkamah Agung tersebut itu berada di bawah KUHP ya, KUHP maupun KUHP. Nah,
KUHP ini kan kita ketahui bahwa ini adalah bentuk undang-undang, sementara peraturan Mahkamah Agung itu sifatnya peraturan. Jadi lebih tinggi KUHP daripada peraturan Mahkamah Agung, karena KUHP itu undang-undang ya. Sehingga persidangan online ini hanyalah sebuah pilihan, bukan kewajiban sebenarnya. Nah, seorang pengacara atau siapapun itu ya boleh saja menolak persidangan secara online itu digelar. Kita boleh kita berhak menolak persidangan secara online itu ya digelar, karena peraturan Mahkamah Agung ya di bawah daripada KUHP. KUHP itu ya sifatnya undang-undang ya, undang-undang lebih di atas. Nah, KUHP itu kan mengatur pasal 196 ya, pasal 196 yang mungkin pada pokoknya seperti ini ya. Sidang dimulai dengan cara sidang menghadirkan terdakwa di ruang sidang atau di dalam persidangan. Nah, itu ya. Lalu kemudian diatur lagi nih teman-teman di pasal 185 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang pada substansinya seperti ini ya, keterangan yang paling kuat adalah itu keterangan saksi maupun terdakwa yang disampaikan di depan ruang sidang. Nah, ini di depan ruang sidang teman-teman, bukan melalui online, yang satu sidang di dalam ruang persidangan, yang satu sidang dari lapas atau dari mana, ini secara virtual. Tentunya ini tidak match, tidak akan nyambung, apalagi kalau misalkan sistem elektroniknya ada gangguan. Kita berbicara di ruang sidang seperti ini, sementara yang didengarkan oleh saudara terdakwa di lapas sana itu berbeda. Ya, itu jadi disinilah bentuk kerugian yang dialami oleh terdakwa. Nah, jadi menurut saya persidangan online ya boleh digelar selama mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak ya, baik itu dari pihak jaksa maupun terdakwa melalui kuasa hukumnya. Nah, jadi itu kesepakatan teman-teman ya, bukan kehendak hakim ya. Jadi bukan kehendak hakim dan ya nggak wajib juga sebenarnya. Nah, sidang secara online atau melalui virtual ya boleh saja digelar sesuai dengan kondisi dan kasus. Nah, seperti misalkan ya kondisi dan kasusnya kasus perdata. Nah, kasus perdata karena kita ketahui bahwa persidangan perkara perdata itu ya bersifat pasif ya. Pasif. Jadi bisa digelar secara online ya, menurut saya. Nah, tapi kalau untuk pidana ini nggak boleh sebenarnya. Nah, jadi beda halnya dengan pidana ya, yang menurut saya seorang terdakwa, saksi hingga ahli ya harus dihadirkan di dalam ruang persidangan atau muka persidangan. Jangan melalui virtual atau sidang online. Nah, karena apa? Nah, terkadang seperti ini ya, contoh misalkan berdasarkan pengalaman kami ya, ketika para pihak baik itu jaksa menghadirkan saksi yang memberatkan atau penasehat menghadirkan saksi yang meringankan bahkan ahli, apa yang disampaikan oleh para saksi di dalam ruang sidang ini ya kadang tidak didengar secara utuh, secara baik oleh terdakwa yang posisi ruang sidangnya ada di lapas misalkan. Nah, karena setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi ya hakim atau majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membantah atau menyanggah keterangan daripada para saksi yang dihadirkan di dalam ruang sidang. Nah, ketika diberikan kesempatan untuk menanggapi atau membantah keterangan-keterangan tersebut, kadang informasi yang disampaikan oleh para saksi ini tidak didengar secara utuh oleh terdakwa di lapas sana karena sidangnya secara online.
ada ruang dan jarak. Nah, sehingga ketika informasi yang disampaikan oleh saksi didengarkan oleh terdakwa dengan cara tidak utuh atau secara tidak utuh, maka bentuk kerugian yang diterima oleh terdakwa ya di situ. Ya, karena apa yang disampaikan oleh saksi ya ini sangat berpengaruh atau memberikan nasib ya. Jadi ini berpengaruh terhadap nasib seorang terdakwa nanti. Nah, ketika misalkan saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya yang terjadi, lalu kemudian terdakwa diberi kesempatan untuk menyikapi, menanggapi atau membantah terhadap keterangan tersebut. Nah, karena dia tidak mendengar secara utuh, ya, maka dia iya aja. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan selama persidangan secara online. Kadang terdakwa ya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, ya mereka iya aja. Karena apa? Ya mereka tidak mendengar secara utuh. Bahkan hakimnya pun juga terburu-buru menutup sidang. Ya, ini berdasarkan pengalaman kami. Nah, sehingga kenapa kami mengatakan hal ini sangat merugikan seorang terdakwa atau orang yang sedang didakwa dalam persidangan, ya karena itu informasi yang disampaikan dalam ruang persidangan tidak dapat dicerna secara baik oleh terdakwa karena sidangnya secara online, satu di ruang sidang, satu di lapas misalkan. Contoh misalkan seperti perkara-perkara tipikor ya. Nah, perkara tipikor ini kan saksinya banyak ya, entah itu belasan, puluhan, bahkan ratusan. Nah, maka dalam hal ini apa yang disampaikan oleh para saksi dalam ruang persidangan, nah terdakwa harus mendengar secara cermat, secara baik-baik. Nah, manakala informasi yang disampaikan tidak dapat didengar secara utuh, maka disitulah bentuk kerugian. Karena ini menyangkut nasib daripada terdakwa, ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kami harap kita harus kompak seluruh penasehat hukum di Indonesia, ya agar persidangan secara online kalau bisa peraturan Mahkamah Agung ini ya dicabut kembali kan gitu. Nah lalu kemudian ya kita lakukan persidangan secara normal seperti biasa sebelum ada perma. Karena menurut saya kurang efektif dan sangat merugikan terdakwa dengan adanya sidang secara online atau virtual ini. Nah, itu ya teman-teman, apalagi di KUHP sudah menjelaskan tentang kedudukan itu ya, bahwasanya keterangan saksi atau terdakwa yang disampaikan harus di ruang sidang. Nah, sementara kita ketahui bahwa sidang online atau secara virtual elektronik ini ya diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung, sementara ya KUHP itu ya sifatnya undang-undang yang memang secara hierarki lebih tinggi posisinya daripada peraturan Mahkamah Agung atau perma tadi ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.